Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Ismawati dengan akhir NIM 282. Di sini saya akan mempresentasikan istilah-istilah yang ada dalam seni sastra. Yang pertama, biografi. Biografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, kualitas, yaitu tingkat baik buruk suatu atau kadar. Yang ketiga, diskusi, yaitu pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Yang keempat, identitas, yaitu ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Yang kelima, alazon. Alazon adalah pelaku yang berperan sebagai pembual, pembohong, dan sebagainya. Keenam, prefiks, yaitu imbuhan yang ditambahkan pada bagian awal sebuah kata dasar atau bentuk dasar. Yang ketujuh, tajuk, yaitu judul kepala surat atau makalah, surat kabar, dan sebagainya. 8. Rasionalisasi, yaitu proses cara pembuatan yang rasional menurut rasio atau menjadikan nisbahnya patut atau baik. 9. Morfologi, yaitu cabang linguistik tentang morfem dan kombinasinya. 10. Cerita berbingkai, yaitu cerita yang di dalamnya mengandung cerita lain. 11. Fonem. Fonem adalah suatu satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. 12. Intrinsik, yaitu terkandung di dalamnya. 13. Bait, yaitu satu kesatuan dalam puisi yang terdiri atas beberapa baris, seperti pantun yang terdiri atas 4 baris. 14. Imajinasi. Imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan atau dalam angan-angan untuk menciptakan gambar atau kejadian berdasarkan kenyataan dan pengalaman seseorang. 15. Penalaran. Penalaran adalah cara atau perihal menggunakan nalar, pemikiran atau cara berpikir logis, jangkauan pemikiran. 16. Generalisasi adalah perihal membentuk gagasan atau simpulan umum dari suatu kejadian, hal, dan sebagainya. 17. Situs. Situs adalah daerah temuan benda-benda purbakala atau tempat yang tersedia untuk lambang suatu inskripsi, tempat pada suatu papan yang dapat dan tidak dapat dilubangi. 18. Hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. 19. Bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang terdengar atau ditangkap oleh telinga. 20. Fakta. Fakta adalah hal atau keadaan yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. 5. Istilah seni sastra yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Yang pertama, situs. Situs adalah daerah temuan benda-benda purbakala atau tempat yang tersedia untuk lambang suatu inskripsi, tempat pada suatu papan yang dapat dan tidak dapat dilubangi. Kaitannya dengan pendidikan adalah berhubungan dengan mata pelajaran IPS untuk mengajak peserta didik mengetahui tempat-tempat bersejarah atau daerah temuan benda-benda purbakala yang ada di Indonesia. Yang kedua, bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang terdengar atau didengar dan ditangkap oleh telinga. Kaitannya dengan pendidikan yaitu berhubungan dengan pelajaran SPDP mengenai praktek memainkan alat musik seperti memainkan pianika atau praktek menyanyikan lagu nasional. Yang ketiga, bait. Bait adalah
satu kesatuan dalam puisi yang terdiri atas beberapa baris, seperti pantun yang terdiri atas 4 baris. Kaitannya dengan pendidikan yaitu berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia untuk mengenai materi satu kesatuan dalam puisi yang terdiri atas beberapa baris, seperti pantun yang terdiri atas 4 baris. Yang keempat, morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik tentang morfem atau kombinasinya. Kaitannya dengan pendidikan yaitu berhubungan dengan mata pelajaran IPA untuk mengetahui dan mengenalkan kepada peserta didik tentang adaptasi morfologi pada tumbuhan dan hewan. Yang terakhir, penalaran. Penalaran adalah cara atau perihal menggunakan nalar, pemikiran, cara berpikir logis, jangkauan pemikiran. Kaitannya dengan pendidikan yaitu berhubungan dengan mata pelajaran matematika untuk mengetahui bagaimana cara menghitung contoh soal penalaran induktif dan deduktif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.